bilangnya ke pasar katanya gitu kan, mau yang polisi mau yang pengusaha. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome to my aktif channel. Makan guys, lapar aku. Bismillahirrahmanirrahim. Itu aku habis nganterin makan siangnya si bocil, dan sekarang giliran aku makan pakai telur dadar aja. Bismillah. Telur dadar sama sambal. Ini terong favoritku. Udah kesini. Aku tuh lagi sariawan, jadi agak susah makannya. Tua. Nggak apa-apa ya. Allah, pedes. Sebenarnya sambalnya nggak begitu pedes karena lagi sariawan, jadinya tuh berasa panas banget tau. Sariawan itu bukan cuma di bibir tapi di lidah juga. Aku tuh paling kalau misalkan minum air aja dikit aja kurang gitu, kurang minum air, udah pasti sariawan. Kalian kok gampang sariawan gak guys? Aku masih muda. Nah, ini dosa. Kemarin kata temen aku, di Taiwan itu ada sayur kayak gini, sayur joysam. Perasaan dulu aku waktu di Taiwan itu nggak ada sayur joysam guys. Apa karena maksudnya majikan aku dia nggak pernah beli joysam gitu. Perasaan jarang, nggak pernah masak kayak gini. Omong-omong Taiwan, kalian pernah nggak pacaran sama orang Taiwan? Aku dulu pernah, tapi bukan pacaran yang bener-bener pacaran ya, jadi kayak iseng-iseng aja gitu. Awalnya kan aku kerjanya kan, maksudnya job aku kan sama job PRT juga, jaga akong. Cuma akongnya itu masih sehat, ya aku nggak perlu jaga dia, aku nggak perlu nungguin dia gitu. Terus aku dikerjakan di pabrik gitu kan. Nah di pabrik itu kan banyak karyawan-karyawan. Ada salah satu karyawan yang suka sama aku, dan dia berani gitu ngomong suka sama aku. Nah terus aku kan ngobrol sama temen aku, ada satu lagi, dia namanya Nia, dia keren. Oh sekarang dia nikah sama orang Pakistan. Dulu dia bareng aku, bilang kan aku manggil Nia, aku bilang dia ada si itu, aku manggilnya Bom Bom, si cowoknya tuh. Aku bilang si Bom Bom dia suka sama aku. Terus kata si Nia gini, terima aja Nok, katanya, dia manggil aku Nok kan, terima, alhamdulillah, katanya terima aja Nok, katanya gitu, lumayan kan buat ini, katanya buat kalau misalkan kita pengen minum cencunaica gitu kan. Dia kan, kita dulu kan senang banget sama cencunaica itu. Terus aku bilang, nggak mau, takut, aku bilang gitu. Kata dia nggak apa-apa, kan cuma nggak ngapa-ngapain, kata dia, cuma buat iseng-isengan aja gitu. Nah terus setelah kita pulang, di rumah kan ada satu cece lagi, dia benar jaga nenek kan, jaga popo. Nah jaga waipo, di situ cerita lagi. Terus kata dia,
ya udah itu aja Mei, katanya terima aja Mei, katanya gitu. Nah terus aku bilang ya udah nggak apa-apa diterima, akhirnya kita buat iseng-isengan aja gitu kan, buat ya kalau misalkan kita pengen minum sesuatu gitu, minum apa es atau apa kan ada driver ada yang bisa kita suruh gitu. Nah setelah aku bilang ya udah iya gitu, diterima gitu, nah disitulah kita kalau misalkan ada, kalau lagi di pabrik hmm, kayak misalkan pengen minum cencu, ya tinggal bilang aja Bom, aku lagi pengen minum cencu nih, oh ya udah dibeliin gitu kan, tapi aku nggak mau satu gelas, aku bilang aku mau sama si Nia gitu kan, si Nia juga dibeliin gitu. Terus kata dia oh iya, jadinya kan dibeliin sama Nia juga. Nah terus yang ini pas karena apa namanya apa sih namanya kartu gitu kan, aku kan nggak punya HP waktu itu, jadi zaman zamannya dulu aku nggak pernah libur, nggak punya HP, nggak dibolehin HP kan. Nah terus kata dia, aku kalau misalkan mau telepon kamu gimana, kamu nggak punya HP, yang gimana lagi orang nggak punya HP, aku nggak dibolehin pegang HP, aku bilang tuh. Dibeliin lah dia sama dia HP, jadi HP sama kartunya itu, HP yang jadi berbayar, jadi dia kan bayarnya setiap bulan ke apa, apa sih namanya ya, ke intinya gitulah, HP sama kartunya gitu kan. Nah udah aku dikasih itu pas udah aku dikasih nomor telepon itu, bukan, jadi teleponnya kayak telepon cinit-nit gitu, cuma bisa buat teleponan sama apa SMS-an aja kayak gitu, karena tagihan per bulannya kan dia yang bayar. Nah habis itu kita kan kalau misalkan libur hari Minggu gitu, terus kita pengen apa keluar, boleh sama majikan aku, boleh keluar, cuma dikasih waktu kayak 2 jam 3 jam gitu, habis itu pulang. Pas hari itu kita kata sini ya, no, kita beli baju yuk ke pasar. Aku bilang ayo, kan habis gajian, ayo. Boleh gitu, telepon si Bom Bom katanya gitu, suruh antar kita. Aku kan nurut aja, jadi ya udah ayo nurut aja gitu. Pas aku telepon lah Bom Bom, terus aku bilang halo Bom Bom, aku bilang kita mau ke pasar nih, kita mau beli baju. Aku bilang bisa nggak nganterin kita gitu. Oh ya udah, kata dia jam berapa, aku udah di luar, aku bilang oh ya tungguin gitu. Nah tungguin lah di depan itu, di gang di sana, di jalan raya. Dia datang pakai mobil, kita dianterin. Pas pulang itu kan, pulangnya mungkin apa cuma nggak nyampe rumah kan, pulangnya juga di deket gang aja nganterinnya. Nah udah gitu, jadi pas pokoknya setiap apa ya namanya, setiap libur gitu aku minta dianterin gitu. Kadang-kadang aku lagi libur juga beliin minum gitu, beliin minum, nanti dia anterin di gang, aku yang ambil. Nah sampai beberapa bulan itu, nggak tahu 2 atau 3 bulan, 3 bulanan mungkin, ada yang laporan sama majikan aku. Laporan sama majikan aku, mungkin dia itu katanya si mbaknya sering banget dianterin minuman sama orang itu, suka dianterin bawa mobil, mungkin pakai mobil gitu kayak gitu. Nah terus pada gak tahu ke 3 bulannya atau ke, pokoknya kayaknya 3 bulanan aku sama dia tuh. Habis itu si cowok itu tiba-tiba mundurin diri dari pabrik, kan dipanggil ke kantor sama bos aku tuh, dipanggil ke kantor. Terus pada hari itu tiba-tiba dia mundurin diri. Nah aku nggak tahu dong alasannya apa. Udah setelah itu dia kan gini, ngechat aku, katanya aku udah nggak kerja lagi di situ, katanya gitu. Lah aku bilang kenapa gitu, dia nggak bilang, nggak kasih tahu alasannya. Terus aku bilang, kata si Nia, kenapa nok si Bom Bom keluar, katanya. Aku bilang nggak tahu, aku bilang gitu, mungkin dia mau cari kerjaan lain kali, aku gitu. Nah terus seminggu kemudiannya aku yang dipanggil sama bos aku di sidang di kantor. Terus kata dia, kamu katanya suka sama orang sini, katanya orang Taiwan. Kamu, aku bilang aku nggak ngomong, aku nggak berani ngomong, diem aja gitu kan. Terus aku tahu, katanya kamu sering jalan sama si itu, katanya si Bom Bom. Terus
ada orang yang bilang sama aku, kamu setiap minggu katanya kadang-kadang suka dianterin ke dia, katanya kamu bilangnya ke pasar katanya gitu kan, katanya kamu dianterin dia katanya ke pasarnya, kamu kalau mau, kalau apa kata dia tuh, kata bos aku katanya, kalau misalkan kamu mau nikah sama orang sini, orang Taiwan, aku carikan katanya, kamu mau yang polisi, mau yang pengusaha, kamu mau yang apa namanya, yang pokoknya yang punya pekerjaan gitu, punya yang itunya bagus gitu, usahanya bagus, karirnya bagus, kamu jangan jangan apa, kalau mau nikah sama orang sini katanya, orang Taiwan itu jangan yang sama-sama pekerja katanya, nanti kamu sengsara katanya gitu kan. Aku diem aja, udah kayak anak yang diomelin sama bapak ibunya, aku diem aja katanya gitu. Kamu tuh di sini tuh katanya, aku tanggung jawab besar sama kamu, kamu nggak boleh sembarangan katanya, kalau kamu mau nikah sama orang sini katanya gitu kan, kamu harus, ya aku carikan gitu orang yang benar-benar mapan gitu, hidupnya udah sukses gitu, aku nggak mau kamu nikah sama orang sini tapi sama-sama kerja, sama-sama cari apa ya, maksudnya ya sama-sama orang belangsak lah ibaratnya kayak gitu guys. Ya Allah, aku diem aja. Kalian satu, kasihan sama si bom-bomnya, dia udah keluar kan dari pekerjaan ya, emang akunya juga salah gitu kan, cuma iseng-iseng aja, nggak ada niatan nikah sama orang situ gitu kan. Nah akhirnya di situ ya udah aku minta maaf, aku bilang aku nggak serius sama dia, cuma kayak buat ya iseng aja sih, namanya apa ya, ABG puber gitu kan. Waktu itu kan aku pertama banget, umur berapa ya aku ke situ tuh, umur 20-an kayaknya, aku 20 apa iya 20-an apa 22 tuh, pokoknya sekitar segitu guys. Jadi ya Allah, majikan aku tuh alhamdulillah yang di Taiwan juga, dia tanggung jawab banget, apa ya, penuh banget tanggung jawabnya, karena dia itu ngerasa kalau aku itu anak perempuannya dia gitu, jadi dia di situ tuh tanggung jawab, dia nggak mau kejadian sesuatu, ada sesuatu kejadian yang nimpa aku gitu, makanya dia itu ngejaga banget, ketat banget sama aku tuh. Dan setelah si bom bom itu keluar, mengundurkan diri dari situ, si HP itu pun guys jadi bangkai. Nggak bisa digunain karena kan udah tidak ada, sudah tidak di storing kan bulanannya, apa udah nggak ditanggung per bulan bayarnya itu udah nggak ditanggung, jadi HP itu cuma buat mainan aja. Ya Allah. Terus sampai sekarang pun aku masih suka telepon itu majikan aku yang dulu yang di Taiwan itu. Katanya dia sekarang lagi apa, sering sakit, udah tua gitu kan, udah punya cucu juga sih sekarang. Kalau itu kan tahun berapa ya aku kerja di situ tuh, tahun 2000, pokoknya aku pulang ke Indo itu tahun 2013, pokoknya antara tahun 2008an kayaknya, udah lama sekali. Itu masa-masanya kan, mungkin kalau di kalau kalau di rumah kan umuran segitu lagi masa-masanya bandel-bandelnya kan ya. Jadi aku ya masa bandelku di perantauan orang, tapi nggak sampai ngapain karena emang majikanku itu ketat banget. Aku nggak bisa, selama aku kerja sama dia 5 tahun itu nggak pernah libur. Aku tuh nggak lepas dari pantauan mereka, jadi mereka tuh kayak semacam punya power gitu di apa, di lingkungannya. Aduh, jadi kalau aku ngapa-ngapain tuh pasti mereka tahu. Dan alhamdulillahnya aku tuh setiap kali punya majikan baik, tanggung jawab.
Itu agak sedikit ceritaku waktu aku masih zamannya apa ya, iseng-iseng tapi aman, terkendali. Makasih yang udah nonton, yang udah subscribe. Berkah selalu ya, sehat selalu, semangat, sukses buat kalian. Thank you for watching, bye bye.